Ayo, ayo. Ini Yang mari. itu aku tambahkan Iya, lagi tambah ya. lagi. Ini Tenang bagus aja. banget tariannya. Cantik banget. Lagi tuan. Aku menikahkan putriku. Suku barbar ngapain datang ikut campur? Pergi. Cepat penggal orang yang dulu kusulkan adu bela diri. Tenang Yang Mulia, jangan sampai merusak kesehatan. Yang Mulia, urusan memilih calon suami putri sudah diumumkan. Pengumuman enggak membatasi negara. Jadi memberi celah bagi 3 negara itu. Sekarang orang 3 negara itu sudah memasuki ibu kota kita. Kita harus bisa mengalahkan mereka di arena. Baru kita bisa menjaga wibawa Dana. Keadaan sudah begini. Kita hanya bisa lakukan itu. Aku hanya punya 1 putri. Dan dia akan jadi Ratu Dana. Pertarungan ini, kita nggak boleh kalah. Tuan, Nona Ruby datang. Ruby. Saat Yang Mulia gelisah, hanya Nona Ruby yang bisa menenangkan Yang Mulia. Kalau bukan karena Nona Ruby asalnya rendah, mungkin Yang Mulia sudah memberi dia status resmi. Kenapa di luar begitu riuh? Pada malam hari ini, aku yang traktir. Siapa anak ini? Beraninya begitu arogan. Kamu dari luar kota ya? Tuan Yudano pun nggak kenal. Tuan Yudana itu putra kedua Tuan Sandi, sang jenderal perang negara. Pemboros terkenal di kota kekaisaran. Bibi Mei, Tuan Yudano. Ruby di mana? Kemana Ruby yang paling aku cinta? Ruby. Ruby, ternyata kamu di situ. Wah, wajah baru. Pak Tua, kamu suruh Ruby turun. Aku akan berikan wanita lain untukmu, dan aku yang bayar. Pemboros ini putranya Sandi. Shh, pelankan suara. Yudano ini memang nasibnya bagus. Ibu kandungnya hanya selir, tapi sangat disayang Sandi. Meski ibunya wafat saat dia kecil, Nyonya Jena tetap memanjakannya. Bukan hanya terlalu dimanja. Kalau bikin masalah, selalu dibantu urus. Lebih baik dari putra kandung. Ini disebut baik untuk dia. Menurutku bukan. Saat ibu kandung Yudano masih hidup, Yudano itu anak ajaib terkenal di kota ini. Lihat sekarang, sampai jadi sedemikian rusak. Biadab. Sungguh mempermalukan kekaisaran dan bangsawan. Guru, cepat tangkap dia. Tuan, kita ini di rumah hiburan. Tuan Yudano, Leontin Giok ini aku beneran suka. Gak bisa. Kamu boleh ambil nyawaku. Tapi Leontin Giok ini gak bisa. Menyebalkan. Yang Mulia harap tenang, jangan sampai sakit karena marah. Tenang. Iya Yang Mulia. Kalau para keturunan pejabat Dana semua arogan seperti Yudano itu, buat apa ada pertandingan lagi? Gak sekalian berikan putriku pada orang negara itu saja. Yang Mulia, seharusnya enggak. Yudano hanya pengecualian. Keturunan para pahlawan militer enggak semua seperti Yudano. Putra jenderal perang negara pun begini gak berguna. Orang lain bisa sebaik apa coba? Hei, kenapa itu? Dasar pecundang. Aku tertarik pada istrimu. Itu kehormatan baginya. Beraninya lawan aku. Kalian suku barbar bukan hanya merampas perempuan, bahkan memukul orang. Ini di Dana. Harus dilapor. Kalian! Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jangankan mereka, bahkan kaisar kalian datang harus hormat pada kami. Hah? Kalian keterlaluan. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Dasar suku barbar. Ayo, ayo. Dasar bajingan. Guru, kamu cepat hentikan mereka. Baik. Siapa? Dia kenapa? Kelihatannya memang dia kenapa? Siapa yang serang? Begitu. Dia siapa? Siapa? Ada ahli hebat.
Yang Mulia, Cepat sekali. Sepertinya kemampuan bela dirimu meningkat. barusan bukan aku, tapi orang lain. Kekuatannya nggak kalah dari aku. Kamu itu ahli terbaik di Dana. Ternyata ada yang lebih kuat darimu. Di Dana yang punya kemampuan seperti ini, mungkin pendekar ahli tersembunyi yang nggak aku ketahui. Atau dia, si pendekar Plum. Pendekar Plum? Itu hanya legenda rakyat. Ayo, lanjut minum, lanjut menari. Yang paling bikin aku pusing sekarang adalah suku barbar itu. Pertarungan kali ini kita nggak boleh kalah. Tapi kalau semua anak pejabat nggak berguna seperti Yudano, aku bener-bener nggak tenang. Guru, Ya, pergi uji kemampuan semua anak pejabat tinggi dan bangsawan di Kekaisaran Dana, supaya aku punya gambaran kalau nggak ada yang bisa diandalkan. Aku hanya bisa cari cara lain. apa si Yudano ini perlu diuji? Kamu atur saja. Beruntut. Ayah, ayah. Suamiku, kamu jangan marah. Kamu tahu dia memang begini sifatnya. Kenapa aku melahirkan anak pecundang seperti dia? Gak pandai belajar dan bela diri. Seharian cuma betah di tempat hiburan. Kamu lihat, kalau bukan bendahara yang kasih tahu aku masih belum tahu. Ibumu kemarin udah melunasi utangmu 100.000 tael lagi. Adik, kamu ini seharian main di tempat hiburan dan buat banyak hutang. Kamu ini udah permalukan keluarga kita. Suamiku, salahkan aku saja. Dia sama seperti ibunya. Sejak kecil tubuhnya lemah, gak bisa bela diri dan gak suka belajar. Aku tahu, ibunya meninggal muda dan gak tega mendidiknya dengan keras. Makanya dia seperti ini. Ayah, ibu, seluruh kota sudah tahu. Adik sifatnya keras dan bandel. Ibu sudah menasihatinya, tapi dia gak nurut. Ini mana bisa salahkan ibuku. Wardoyo benar. Dua anak ini kamu yang besarkan. Kenapa Wardoyo bisa unggul? Jelas dia ini yang gak mau berusaha. Suamiku, kamu jangan marah. Yudano memang seperti ini, gak bisa diubah lagi. Aku akan mendidiknya dengan ketat. Ayah, ilmu pedangku ada kemajuan lagi. Mohon ayah beri arahan. Baik. Kalau kamu punya setengah kemampuan kakakmu, aku sudah puas. Pecundang yang gak bisa ditolong. Huh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayah, ibu, hati-hati. Jena, kamu pura-pura jadi ibu baik 15 tahun. Sungguh melelahkan. Ibunya Yudano, bukankah ibu yang meracuni? Kenapa ibu masih baik pada Yudano? Wanita itu sudah mati. Kalau bunuh dia sekarang, pasti akan membuat ayahmu curiga. Anak haram itu, karena ibunya sangat disayang ayahmu. Ibu harus membuat dia jadi pecundang, agar posisi ahli warismu tetap aman. Paham? Jena itu putra Perdana Menteri saat ini. Meski ku beritahu ayah dia bunuh ibuku, ayah juga nggak akan percaya padaku. Sekarang hanya bisa menunggu peluang. Ibu, Kamu tenang aja. Aku pasti akan balas dendam untuk. Keturunan para pejabat. Generasinya makin menurun. Siapa? Kamu siapa? Beraninya menerobos kediamanku. Kamu putra pejabat Wahyu kan? Semoga kamu gak seperti para pecundang yang bikin aku kecewa. Nggak guna, nggak guna. Semua nggak guna. Keturunan orang berkuasa ini cuma segitu. Mana bisa menang dalam pertarungan? Berikutnya, putra sulung Sandi. Wardoyo. Bagus. Ayah, tenang saja. Pertarungan kali ini, aku pasti menang dan jadi calon suami putri, serta bikin ayah bangga. Bagus. Ayah akan lihat kemampuanmu. Ibu,
Tadi siang, kenapa ibu lindungi si pecundang itu? Kenapa gak biarkan ayah hajar dia? Ayahmu? Dia cuma bicara aja, mana tega memukul si pecundang itu. Kalau aku gak susah payah bikin dia jadi pecundang, keluarga ini dan posisi pewaris sudah lama jadi miliknya. Untung ibu sudah pertimbangkan. Sekarang, ayah udah abaikan pecundang itu. Beberapa hari lagi, ajang pemilihan calon suami putri. Asal kamu bisa jadi suami putri, keluarga Sumar ini gak bisa direbut. Ibu tenang saja. Aku pasti jadi menantu kaisar. Bagus. Yudano, saat anakku jadi menantu kaisar, aku gak perlu berpura jadi ibu baik lagi. Siapa? Bela dirimu lumayan. Kamu siapa? Ternyata pemboros dari keluarga Sumar. Apa dia perlu diuji? Udahlah. Lagi pula nggak akan lama. Lihat saja pecundang ini. Seberapa nggak berguna. Terus pijat. Pijat lebih kuat. Kamu nggak makan ya? Itu pun nggak bisa disadar. Terus pijat. Aku nggak percaya. Kamu masih nggak bisa sadar. Nyaman. Iya, segitu kekuatannya. Caca, keterampilan pijatmu makin meningkat. Memang sungguh pecundang. Nyaman. Keluarlah. Kalau kamu mau nyawaku, aku bisa kasih. Tapi Liontin Giok ini nggak bisa. Liontin Giok ini jelas milik wanita. Pasti peninggalan yang berharga ibu pemboros kekaisaran ini. Kalau ini lebih penting daripada nyawamu, aku simpan dulu untukmu. Dan jadi pelajaran untukmu. Siapa suruh kamu pergi? Tinggalkan itu. Atau serahkan nyawamu. Nggak nyangka kamu pecundang ini masih bisa menyadari. Tinggalkan barangku. Kamu baru bisa pergi. Tadi kamu bilang mau ambil nyawaku. Seluruh dana yang berani bicara begini padaku belum lahir. Mau Liontin Giokmu? Ambil sendiri. Tinggalkan dan pergi. Atau mati. Anak muda, nggak nyangka kamu pandai sembunyikan diri. Ternyata kamu. Kembalikan barangku. Bayangan. Dari mana pencuri nggak dikenal? Beraninya kamu curi Liontin Giokku.
Nggak tahu gimana guru menguji mereka. Ayah, aku merasa sebaiknya pertarungan kali ini dibatalkan. Kalau kita bukan tandingan suku barbar, maka kelak negara Dana akan jatuh ke tangan mereka. Tenang aja. Rakyat Dana penuh talenta. Dan mereka keturunan pahlawan berjasa yang ikut mendirikan negeri bersamaku. Pasti gak akan bikin aku kecewa. Ayah belum tahu. Pecundang paling boros di istana itu putra Jenderal Sandi Yudano. Bahkan putra jenderal saja seperti itu. Keluarga pahlawan lainnya juga nggak jauh lebih kuat. Putri, Guru, siapa yang melukaimu? Ayo, kembali ke istanamu dulu. Baiklah, Ayah. Ada apa? Siapa yang melukaimu? Dana akan menang. Dana akan menang, Yang Mulia. Aduh, jangan basa-basi, cepat katakan. Yang Mulia, dia adalah putranya Jenderal Sandi Sumbar. Oh, putra Sandi. Putra sulung Sandi, si Wardoyo. Bukan. Dia putra kedua Sandi, Yudano. Pemboros yang waktu itu kita bertemu di rumah hiburan. Dia cuma memakai 20 jurus, sudah mengalahkan aku. Pemboros itu? Ya, Kamu pasti bercanda. 20 jurus. Mana mungkin kamu itu ahli terbaik di Dana. Yang Mulia, aku juga nggak tahu kenapa dia berlagak boros. Tapi faktanya memang begitu. Ya, Dana masih beruntung. Dana masih beruntung. Bocah ini ternyata berhasil menipuku juga. Sandi, kamu ini membesarkan putra yang hebat. tapi aku nggak paham kenapa dia sembunyikan kemampuannya dan membuat semua orang mengira dia itu pecundang. Itu gak penting. Sebarkan perintah, pilih yang terbaik dari hasil ujian malam ini untuk ikut pertarungan besok. Minta kedua putra jenderal pendiri negara ikut bersama. Titah tiba, silahkan terima titah. Atas mandat langit yang mulia beri titah. Besok di arena latihan utama istana adakan pertarungan. Yang jadi juara akan menjadi menantu kaisar. Demikian. Saya menerima titah. Terima kasih atas anugerahnya. Wardoyo, yang mulia bijak. Kamu harus buat aku bangga. Tenang aja, Ayah. Wardoyo, besok harus tampil yang baik. Biar Yang Mulia tahu kamu bisa mewarisi keberanian ayahmu dan jadi pahlawan negara. Tuan Sandi, titah lisan yang mulia, pertarungan kali ini, kedua putramu, semuanya wajib ikut. Kasim Raka, ini pasti nggak bisa. Putra kedua aku, kamu lihat, dia cuma pecundang, juga nggak bisa bela diri. Kalau dia ikut, pasti akan bikin malu di negara lain. Ini juga mempermalukan Dana. Aduh, Tuan Sandi, ini titah lisan yang mulia. Aku hanya menyampaikan. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Silakan Kasim Raka. Ayo. Ayah, adikku sangat lemah dan juga gak belajar bela diri. Ayah suruh dia ikut, bukan kayak ini. Pertarungan ini sangat bahaya. Yudano juga nggak punya kemampuan. Biar aja dia ikut. Nanti kalau dia nggak mati, pasti akan cacat. Ibu memang benar. Ayah, aku nggak ikut. Pasti membosankan dan berbahaya. Kamu kira aku membawamu untuk mempermalukan diri? Titah lisan dari Yang Mulia.
Gak bisa diubah. Kamu pecundang dan gak bisa bela diri. Selain main di tempat hiburan, apalagi yang kamu bisa? Besok kendalikan sikapmu. Kalau menyinggung yang mulia, kupatahkan kakimu. Yuda, hari ini berlatih yang serius. Besok jangan permalukan ayahmu, ya? Baik, Ibu. Apa maksud yang mulia? Pertarungan sepenting ini, kenapa aku si pecundang disuruh ikut? Sudahlah, lihat saja nanti. Anak durhaka. Hari ini yang mulia lagi cari menantu. Kamu harus semangat. Suamiku, Yuda sudah biasa seperti ini. Kenapa kamu harus mempersulit dia? Tuan Sandi, kenapa kamu juga bawa putra keduamu? Jangan-jangan dia juga mau ikut pertarungan hari ini. Tuan Sandi, semua orang kekaisaran udah tahu putra keduamu cuma seorang gak berguna. Dia juga ikut, baru maju langsung menyerah. Itu boleh nyerah. Anak durhaka, diam kamu. Aku jenderal hebat. Kenapa punya anak pecundang sepertimu? Suamiku, jangan marah. Masih ada Wardoyo. Kali ini anggap saja mengajak Yuda keluar untuk nambah wawasan. Belajar lebih banyak dari kakakmu. Kalau kamu punya setengah kemampuan Wardoyo, aku juga. Guru, Yudano yang berlaga boros ini bisa melukaimu. Kamu jangan menipuku. Aku gak berani. Aku bisa menjamin dengan nyawaku. Hormat pada yang mulia. Silakan berdiri. Semua militer adalah fondasi negara Dana. Hari ini digelar pertarungan untuk memilih pahlawan menjadi calon suami Putri Aning. Aku dengar Putri Aning cantiknya luar biasa. Dan dia wanita tercantik di Dana. Kalau aku bisa menikahi Putri, mati pun aku rela. Memang cukup cantik. Putri, lihatlah. Itu putra Sandi, Yudano. Kenapa dia juga datang? Apa dia juga mau menikahi Putri? Dia benar gak tahu diri, malah mikirin hal mustahil. Gak apa-apa. Dia gak akan bertahan satu babak. Tuan Sandi punya anak pecundang seperti dia, itu aib bagi keluarga. Semoga kalian tunjukkan kemampuan kalian. Jangan menahan diri. Biarkan aku lihat kemampuan penerus keluarga militer Dana. Yang mulia ini posturnya terlihat familiar, tapi jaraknya jauh, nggak bisa lihat wajahnya. Pasti aku akan jadi juara 1. Hei, masih ada aku. Ayu, ini semua bakat unggul Dana. Apa ada yang kamu suka? Ayah, yang bisa menikahiku hanya pahlawan bela diri yang hebat. Anak yang boros itu gak seharusnya ikut bertarung. Terutama seperti orang itu. Tenang, pasti ada yang kamu suka. Pertarungan kali ini sekarang dimulai. Babak pertama, Wahyu, putra dari pejabat Wam, melawan putra Jenderal Sandi, Yudano. Selamat Kak Wahyu. Selamat Kak Wahyu. Babak pertama ini lawan si pecundang Yudano. Bukankah langsung lolos ke babak berikutnya? Iya, Yudano ini gak bisa bela diri. Keberuntungan Kak Wahyu memang bikin iri. Gimana lagi? Keberuntungan datang dan gak bisa ditolak. Putri, Tuan Sandi beneran sial. Babak pertama malah Yudano yang duluan maju. Dan lawannya adalah putra pejabat Wam. Kali ini pasti malu banget. Tuan Sandi, sebaiknya suruh putramu menyerah saja.
Kalau enggak, putraku akan membunuh putramu. Nanti jangan salahkan aku. Jangan menyerah. Keluarga Sumar gak boleh malu. Meski hari ini kamu mati, harus mati di atas arena. Ayah, ini... Yuda, nggak apa-apa. Ibu sudah panggil tabib terbaik untukmu. Ibu, kamu baik banget padaku. Pecundang, sekarang kamu maju dan menyerahlah. Aku mungkin bisa ampuni nyawa kamu. Gimana? Kenapa kamu diam saja? Cepat maju. Setidaknya kamu harus bertahan demi aku. Putri, lihat dia. Ini ada apa? Yang Mulia, mohon lihat lagi. Kamu memang pecundang. Jurus dasar saja nggak bisa. Katanya sejak dulu, posisi menantu kaisar gak punya kuasa dan gak berguna. Aku gak boleh tunjukkan kekuatan. Kalau enggak, semua usahaku sia-sia. Pecundang. Kamu lihat apa? Ayah. Cepat berdiri, anak durhaka. Kenapa dia nggak membalas? Yudano ini pura-pura bodoh. Sebenarnya apa maunya? Tuan Sandi, cara kabur ketakutannya putramu kenapa terasa sangat familiar? Jangan lari. Persis seperti saat Tuan Sandi dulu kalah dalam pertempuran Gerbang Hala. Jangan-jangan. Anak durhaka, kamu berani? Aku menyerah. Siapa? Yang Mulia Dana, pertarungan untuk menikahi putri, kami aja belum sampai. Kenapa kalian sudah mulai? Yang Mulia Dana, sudah lama nggak berjumpa. Ternyata tetap datang. Menikahi putri itu hal penting. Kalau kami nggak datang, bukannya nggak sopan. Hanya suku barbar yang ingin menikahi Putri Dana. Apa kalian batas? Keluar dari Dana! Keluar dari Dana! Keluar dari Dana! Keluar dari Dana! Pertarungan hari ini nggak ada batasan. Hanya orang Dana yang boleh ikut. Kenapa aku nggak boleh datang? Jangan-jangan kalian takut. Yang Mulia Dana, kalau kamu takut, menyerahlah. Serahkan putri kepada kami. Maka kami akan pergi. Hanya suku barbar berani bersikap sombong. Kurang ajar. Yang Mulia Dana, atur bawahanmu ini beraninya nggak hormati kami. Apa nggak takut 3 negara kita berperang? 3 negara kalian dan Dana sudah lama berperang dan telah membantai banyak rakyat Dana. Perang. Ya perang aja. Perang aja. Tanah Dana subur. 3 negara kita bisa membaginya bersama. Kalau gitu aku melihat. Gimana kalian bisa kalahkan aliansi 3 negara? Yang Mulia, 3 negara itu sudah bersekutu. Itu bukanlah pertarungan, melainkan ajakan perang. Apa Yudano bisa melawan mereka? Seharusnya bisa. 3 pangeran datang dari jauh. Dana mana mungkin menolak. Pertarungan hari ini akan membuat kalian kalah telak. Pecundang Dana, siapa yang mau maju dulu? Hah? Aku lawan kamu. Kamu bukan tandingannya. Kamu jangan ikut campur. Satu tendanganku bisa hancurkan batu 50 kg. Cuma dia, satu tendanganku aja dia nggak tahan. Pecundang barbar, beraninya menghina Dana.
cari mati. Semangat! Semangat! Putra pejabat tua memang hebat. Menghajar barbar hingga gak bisa membalas. Tentu, anakku beda sama anak orang yang cuma pecundang. Kamu belum makan. Keras dikit. Kamu pecundang ya? Ada apa ini? Orang barbar itu gak terluka. Yang mulia, ilmu latihan keras barbar ini udah mencapai tingkat teratas. Kamu cari mati. Ternyata kuat sekali. Wahyu! Anakku! Yang mulia Dana, apa kekeseranmu? Semua pecundang seperti ini. Lebih baik cepat menyerahlah. Hah? Aku yang akan menghajarmu. Kak Pandi, dia itu ahli hebat di antara kita. Kalau dia maju, pasti bisa kasih pelajaran. Gak ada yang bisa kalahkan aku, orang Dana. Memang semua pecundang. Siapa lagi? Kenapa? Yang mulia Dana, apa orang Dana? Gak ada yang bisa maju lagi. Kenapa dia belum mau maju? Hari ini, siapa yang bisa kalahkan pangeran suku barbar dihadiahi 10.000 tel emas, 1.000 gulung sutra halus, dan 100 peti harta langka. Peti harta langka? Hebat ya. Wah. Iya. Tuan Pandi pun gak bisa kalahkan dia. Kalau kami maju, tetap bukan lawannya. Ayah, ini pewaris pahlawan militer yang ayah percaya. Pertarungan saja nggak berani. Imbalan besar juga nggak ada guna. Kalian pecundang disatuin tetap bukan lawan Pangeran Toba. Yang mulia Dana, lebih baik cepat menyerah saja. Semuanya gimana rajanya? Begitu pula rakyatnya. Rakyat Dana semua adalah pecundang. Kamu sebagai kaisar juga gak jauh lebih baik dari mereka. Segunung harta pun gak bisa buatmu turun tangan. Sebenarnya apa maumu? Aku maju! Sana, jangan mempermalukan Dana. Tenang, ayah. Wardoyo, saatnya kamu tampil. Wardoyo dari kediaman Sumar. Mohon petunjuk. Satu serangan, usir Toba mundur. Putra Tuan Sandi memang hebat. Gak nyangka. Putra kedua Sandi itu ternyata pecundang. Tapi putra sulungnya ternyata sekuat ini. Sepertinya kamu itu terkuat di antara mereka. Orang yang menghina Dana harus dibunuh. Cuma kamu? Toba ini bukan cuma sangat kuat. Gerakannya juga cepat. Memang menakutkan. Wardoyo! Wardoyo itu paling hebat di antara kita. Dia juga gak bisa kalahkan Toba. Toba punya tenaga besar dan kecepatannya tinggi. Hampir tanpa celah. Bagaimana cara melawannya? Kalian masih ada yang mau cari mati? Yang mulia Dana, ini ahli bela diri Dana yang paling hebat. Mengandalkan pecundang Dana pasti akan runtuh. Suku barbar ini terlalu sombong. Sebenarnya apa maunya? Ibunya meninggal saat dia kecil, saat Ibu kandung Yudano masih hidup. Dia itu anak ajaib terkenal di kota kekaisaran. Menurutku, itu sengaja besarkan dia jadi pecundang. Aku paham. Yang mulia, yang dia mau itu kekuasaan asli. Kekuasaan asli? Ibu Yudano sudah lama mati. Dia dibesarkan oleh Jena. Tapi Jena punya satu putra lagi. Mana mungkin tulus kepada dia. Selama ini di kediaman Sumar, dia pura-pura bodoh dan menahan diri demi menunggu kesempatan.
Menantu kaisar cuma jabatan, nggak ada gunanya buat dia. Hanya kekuasaan asli yang bisa bebaskan dia dari kendali Jaina dan balas dendam untuk ibunya. Ternyata begitu. Cuma kekuasaan asli aku bisa kasih. Pemenang hari ini akan dianugerahi Jenderal Pelindung Negara tingkat 1, diberi Anan sebagai wilayah dan memimpin 100.000 pasukan. Itu lebih hebat daripada ayahku. Panik. Yang Mulia Dana panik. Apa gunanya kasih hadiah banyak gitu? Apa mereka bisa menang? Di Dana ada pepatah lama. Orang pandai tahu di mana tempatnya. Kalian pecundang ini, siapa yang bisa kalahkan Pangeran Toba? Ayo, lawan aku! Yang Mulia. Apa anugerah Anda masih berlaku? Aku nggak ingkar janji. Aku akan mencoba lagi. Aku akan mencoba lagi. Beneran konyol. Kakakmu saja bukan lawannya. Ngapain kamu maju? Mau cari mati ya? Ayah, semua orang tahu kemampuan Yudano. Ayah biarkan dia maju, bukankah buat Dana semakin malu? Putri tenang aja, Yudano ini mungkin bisa kasih kejutan buat kita. Dia punya kemampuan apa? Mana ada kejutan? Yuda, kamu sejak kecil lemah, gak bisa bela diri. Kenapa memaksakan diri? Coba saja. Kamu gila ya? Cepat kembali! Tenang, Ayah. Aku nggak akan kalah. Bukankah ini pemboros di kota kekaisaran? Apa di Dana nggak ada orang lagi? Malah kirim pecundang seperti ini. Lagi-lagi putra Sandi. Konyol, turun sekarang! Yudano ingin jadi pejabat sampai gila. Yudano, cepat turun. Jangan bikin Dana malu. Ternyata kirim satu pecundang lagi. Apa kamu meremehkan aku? Hah? Matilah kamu! Pangeran Toba udah pakai palu besi. Orang Dana ini akan dihancurkan. Dia menghindar. Mana mungkin kecepatan Pangeran Toba paling unggul di selatan. Gak ada yang bisa menghindar. Anak ini sangat beruntung. Kamu itu pengecut, cuma tahu menghindar. Sini terima jurusku. Yuda! Bagus.